Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 DP1 ingin mempresentasikan hasil dari penyusunan anggaran kami yaitu pada UKM Nasabogo Miwiti. Sebelum lanjut ke presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dwi Hani Karunisa dengan NIM J0414141052 bersama rekan-rekan saya yaitu Luneta Azali Amaliditya dengan NIM J0414241146, Solehatus Fuada dengan NIM J0414241147, Jihan Caisaria dengan NIM J0414241156 dan Apika Nursari dengan NIM J0414241292. Baik, kita masuk terhadap latar belakang dan tujuan. Nah, anggaran operasional di Nasaboga Miwiti berperan penting dalam mengukur atau mengatur keuangan, mengalokasikan sumber daya, serta mendukung keputusan bisnis yang efisien. Maka dari itu, penyusunan anggaran penting banget untuk bisa ada di Nasaboga Miwiti. Terus tujuannya itu biasanya membantu KM atau Nasaboga Miwiti sendiri untuk membuat anggaran serta mengetahui dan membantu UKM tersebut membuat keputusan yang efisien. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, yang pertama ada anggaran. Menurut Fuad et al. 2020, anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam satuan moneter, mencakup seluruh aktivitas perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Lalu penganggaran, menurut Nur Hadi dan Effendi tahun 2020, penganggaran adalah proses perencanaan dengan diatur sedemikian rupa agar berurutan disajikan dengan format numerik serta tertera sebagai satuan keuangan mencakup semua aktivitas korporasi bagi suatu era pada hari-hari selanjutnya. Lalu ada fungsi anggaran. Menurut Herlianto, dikutip dalam Kartika tahun 2020, anggaran memiliki 4 fungsi. Keempat fungsi tersebut adalah fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi koordinasi, dan anggaran sebagai pedoman kerja. Selanjutnya untuk tujuan anggaran, menurut Julita dan Jufrizen tahun 2014, beberapa tujuan anggaran antara lain: yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenisnya. Keempat, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan adanya anggaran terlihat jelas dan nyata. Kelima, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Oke, tinjauan pustaka berikutnya terdapat karakteristik dari anggaran itu sendiri. Menurut Kartika tahun 2020, dia membagi karakteristik ke dalam 5. Yang pertama yaitu anggaran disusun dengan bentuk satuan moneter dan selain satuan lainnya. Yang kedua, anggaran biasanya terdiri dari periode jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, anggaran itu mencerminkan komitmen manajemen, artinya manajemen bersedia bertanggung jawab untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran harus melalui proses penjualan dan persetujuan oleh otoritas yang lebih tinggi daripada penyusunan anggaran. Dan terakhir, apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran, perlu dilakukan analisis untuk menemukan penyebabnya. Selanjutnya ada manfaat anggaran. Menurut Adniana tahun 2020, manfaat anggaran ada 6. Yang pertama, perencanaan aktivitas organisasi atau unit tanggung jawab untuk periode waktu jangka pendek. Kedua, mendukung koordinasi pelaksanaan rencana jangka pendek. Yang ketiga, sarana penyampaian rencana kepada manajer pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, instrumen sebagai pendorong para manajer meraih target pasar pertanggungjawaban yang mereka kelola. Yang kelima, alat untuk mengendalikan aktivitas serta menilai kinerja pusat pertanggungjawaban dan manajernya. Dan yang terakhir, alat pendidikan para manajer. Selanjutnya di sini ada jenis anggaran. Termasuk anggaran operasional menurut Susanti et al. Tahun 2021. Pertama ada anggaran penjualan, kedua produksi, ketiga bahan baku langsung, keempat tenaga kerja langsung, kelima overhead, keenam harga pokok produksi, dan yang ketujuh laba rugi.
Dan yang terakhir terdapat penyusunan anggaran menurut Navarin tahun 2013. Ini yang kita pelajari di mata kuliah. Proses penyusunan anggaran ini dibagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama penentuan pedoman anggaran, yang kedua persiapan anggaran, yang ketiga tahap penentuan anggaran, dan yang terakhir pelaksanaan anggaran. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Jadi sumber data yang kami gunakan ada data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dan juga observasi terhadap pemilik usaha. Wawancaranya dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran penjualan, produksi, bahan baku, tenaga kerja, serta biaya operasional. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder itu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Nah, data ini itu meliputi laporan penjualan, data pembelian bahan baku, daftar gaji karyawan, laporan biaya produksi, dan juga laporan keuangan periode sebelumnya yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran. Selanjutnya ada jenis data. Di sini ada data kuantitatif dan juga data kualitatif. Nah, data kuantitatif itu merupakan data yang berupa angka-angka dan dapat diukur secara objektif. Nah, data ini tuh meliputi laporan penjualan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya produksi, serta biaya overhead pabrik yang digunakan untuk menghitung anggaran. Lalu data kualitatif itu data yang bersifat deskriptif dan tidak berupa angka. Nah, biasanya berbentuk narasi melalui perantara lisan seperti ucapan maupun penjelasan, dokumen pribadi atau catatan lapangan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah, kami melakukan wawancara dan juga observasi. Wawancara dilakukan dengan pemilik usaha untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai proses penyusunan anggaran. Wawancara ini bersifat terstruktur sehingga peneliti dapat menanyakan hal-hal yang telah dipersiapkan sebelumnya sekaligus menggali informasi tambahan sesuai dengan situasi di lapangan. Lalu observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung aktivitas usaha. Nah, tujuan dari observasi ini itu untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi perusahaan dan memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh melalui wawancara dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Untuk gambaran umum usaha sendiri, UKM Nasabogam Witi adalah usaha kuliner yang berdiri sejak tahun 2011. Didirikan oleh seorang mantan karyawan BUMN yang memutuskan untuk fokus berwirausaha. Nama Wiwiti ini sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya mengawali. Dipilih sebagai filosofi untuk terus memulai hal baru dan simbol kemandirian. Usaha ini juga berawal dari sistem titip jual di kantin sebelum akhirnya berkembang pesat. Awalnya, pemilik beralih dari bisnis busana ke kuliner karena sifatnya yang fast moving dengan perputaran modal yang lebih cepat. Produk utamanya yaitu tahu bakso Miwiti, kini telah menjadi salah satu oleh-oleh populer yang khas Bogor. Kunci sukses Miwiti terletak pada inovasi dan kemitraan strategis. Melalui bimbingan dari KKP, Miwiti berhasil mengembangkan varian tahu bakso ikan. Selain itu, untuk menggait pasar Gen Z, usaha ini meluncurkan produk modern seperti chili oil. Secara operasional, Miwiti menerapkan manajemen stok yang disiplin menggunakan metode FIFO untuk menjaga kesegaran bahan baku. Proses produksi utamanya itu berbasis PO, namun didukung oleh sistem buffer stok harian untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang mendadak. Selanjutnya, mengapa sih memilih Miwiti sebagai objek penelitian kami? Jadi, UKM Nasabogam Witi dipilih sebagai objek PJBL mata kuliah penganggaran karena relevansinya dan praktik bisnisnya yang sangat nyata sebagai UKM yang telah berkembang dengan sistem operasional yang terstruktur. Miwiti memberikan gambaran langsung mengenai penerapan konsep perencanaan biaya, pengendalian persediaan, dan penjadwalan produksi. Secara spesifik, penerapan metode FIFO, sistem buffer stock, dan produksi berbasis pre-order menunjukkan adanya perhitungan dan efisiensi yang terukur sehingga sangat ideal untuk dianalisis dari sudut pandang mata kuliah penganggaran. Selain itu, Miwiti secara konsisten melakukan inovasi produk dan perluasan pasar. Setiap pengembangan ini menuntut adanya perhitungan biaya, estimasi keuntungan, dan prioritas alokasi sumber daya. Hal ini memberikan konteks nyata bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana anggaran disusun, disesuaikan, dan digunakan sebagai alat fundamental dalam pengambilan keputusan strategis untuk mendukung pertumbuhan usaha. Adapun mengenai data penjualan di tahun 2020 sampai 2024 adalah
tahun 2020, penjualannya sebanyak 18.200 pack, di tahun 2021 19.500, di tahun 2022 itu 22.100, di tahun 2023 20.800, dan di tahun 2024 adalah sebanyak 23.400 dengan total penjualan 5 tahun terakhir itu adalah 104.000 pack. Adapun untuk proporsi penjualan di tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, jenis tahu yang Miwiti sediakan itu ada 3, yaitu tahu bakso sapi, tahu bakso ikan, dan juga tahu bakso ayam. Dengan harga jual tahu per pack itu masing-masing ada 28.000, 26.000, dan juga 27.000. Di sini juga ada data mengenai estimasi persediaannya di akhir tahun 2024 dalam pack. Tahu bakso sapi itu sebanyak 58, tahu bakso ikan itu 39, tahu bakso ayam itu 45. Sedangkan estimasi persediaan awalnya itu masing-masing berjumlah 0. Lalu di sini ada data mengenai bahan baku tahu bakso sapi untuk setiap packnya. Ada tahu bakso sapi, tahu bakso ikan, dan juga tahu bakso ayam, yang masing-masing itu dapat dilihat di tabel. Nah, di sini jumlahnya itu sebanyak untuk yang tahu bakso sapi 16.990. Lalu untuk yang tahu bakso ikan itu 13.128. Lalu untuk yang tahu bakso ayam itu sebanyak 10.677. Selanjutnya mengenai sediaan akhir bahan baku dan juga sediaan awal bahan baku untuk jenis tahu bakso sapi, ikan, dan ayam itu masing-masing 0. Baik, selanjutnya itu adalah ramalan penjualan untuk tahun 2025 karena kita ingin membuat anggaran untuk tahun 2025-nya. Nah, ramalan penjualannya itu dengan rumus kita mencari X-nya, terus X pangkat 2 dan XY. Terus selanjutnya itu ketemu untuk penjualannya itu total 104.000, untuk X-nya 10, untuk X pangkat 2-nya 30, dan untuk XY-nya itu 209.700. Terus habis itu anggaran penjualannya itu untuk tahun 2025-nya untuk sapi itu ada di 10.644, ikan itu ada di 6.653, dan ayam itu di 9.314. Dan total jumlah dari ketiga produk tersebut ada 26.610. Terus harga jualnya tadi yang sudah tertera, dan penjualannya itu berjumlah 722.461.500. Untuk anggaran produksi sendiri untuk tahun 2025 itu dengan 3 jenis tersebut di total produksinya itu ada 10.000 untuk sapi 10.702, untuk ikan itu 6.692, untuk ayam itu 9.359, dan totalnya itu ada di 26.752. Untuk anggaran biaya bahan baku sendiri untuk produksinya itu ada di total 26.752. Terus untuk biaya bahan baku per packnya itu ada di sapi 16.990, di ikan itu ada 13.128, di ayam itu ada 10.677. Dan untuk total biaya bahan baku sendiri dengan produksinya 26.752 itu ada di 369.593.665 perak. Selanjutnya untuk anggaran tenaga kerja langsung sendiri itu kita langsung totalin untuk 26.750 pack itu ada di 167.200.000. Dan untuk anggaran biaya overhead pabrik yang terdiri dari gas LPG sebanyak 5 tabung, listrik dan air, plastik vakum, stiker label, plastik Shopee Food, dan lain-lain itu ada di 6.165.000. Dan untuk per packnya itu ada di 4.110. Dan untuk setahunnya itu ada di 73.950.000. Dan untuk anggaran beban usaha sendiri untuk biaya wifi dan gaji admin itu ada di totalnya selama sebulan itu 1.800.000 dan selama setahun ada di 21.600.000. Dan untuk gaji dan biaya wifi ini
Tersedianya itu adalah tetap. Jadi selama setahun ini yang 21.600.000 ini adalah tetap. Terus untuk harga pokok penjualannya kita bisa ketemui dari biaya produksi itu untuk sapi, ikan, dan ayam itu dijumlahkan dari biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, serta biaya overhead pabrik. Dan untuk anggaran produksinya itu udah tersedia tadi di sapi, ikan, dan ayam. Dan untuk harga pokok per pack itu di sapi ada di 30.153, ikan 30.434, dan ayam itu di 24.832. Dan untuk perhitungan persediaan barang jadi akhir untuk kuantitasnya itu di sapi 58, ikan 39, dan ayam 45. Dan untuk persediaan barang jadi akhirnya ada di 1.748.858 untuk sapi, 1.186.937 untuk ikan, dan 1.117.430 untuk ayam, dengan total 4.053.225 perak. Untuk anggaran laba ruginya kita ketemu penjualannya itu di 722.461.500, biaya bahan bakunya di 369.593.665, di biaya tenaga kerja langsungnya itu ada 167.200.000, dan biaya overhead pabriknya itu ada 73.950.000, dan ketemu di biaya produksinya itu di 610.773.665 untuk setahun. Barang jadi awalnya 0, barang siap dijualnya itu di 665 perak, dan barang jadi akhirnya itu di 4.053.225, dan harga pokok penjualannya ketemu di 606.720.440 perak. Untuk laba kotornya itu kita ketemu dengan biaya produksi dikurangin harga pokok penjualan. Selanjutnya di beban usahanya itu di 21.600.000, beban bunganya itu di 0. Jadi laba kena pajaknya di laba kotor dikurangi beban usaha ketemu 94.141.060 perak, dan pajaknya itu 6%. Jadi ketemu laba setelah pajaknya di 94.141.060 perak. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, penyusunan anggaran pada UKM Nasaboga Miwiti memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi penjualan, biaya produksi, hingga potensi laba usaha. Berdasarkan hasil perhitungan, penjualan tahun 2025 diproyeksikan mencapai 26.610 pack dengan total pendapatan sebesar Rp722.461.500. Setelah memperhitungkan seluruh biaya produksi, UKM Miwiti memperoleh laba bersih sebesar Rp94.141.060 yang menunjukkan bahwa usaha berada dalam kondisi keuangan yang cukup baik. Secara keseluruhan, penganggaran terbukti membantu proses perencanaan, pengendalian biaya, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif untuk UKM Nasaboga Miwiti ini. Dan selanjutnya untuk sarannya, UKM Nasaboga Miwiti ini disarankan untuk melakukan evaluasi anggaran secara berkala agar setiap penyimpangan antara rencana dan realisasi dapat segera diidentifikasi. Pengelolaan bahan baku juga perlu ditingkatkan melalui pengendalian persediaan dan pemilihan pemasok yang lebih efisien, mengingat biaya bahan baku menjadi komponen terbesar dalam produksi. Selain itu, penggunaan aplikasi akuntansi sederhana akan membantu proses pencatatan keuangan menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Di sisi pemasaran, usaha perlu memperluas jangkauan promosi melalui media sosial dan peluang kerjasama dengan reseller. Pengembangan inovasi produk juga penting untuk menjaga daya saing dan menarik minat konsumen yang terus berubah. Baik, selanjutnya ini adalah dokumentasi saat kelompok 2 atau kami melakukan wawancara serta observasi terhadap bakso Miwiti tersebut atau bakso Miwiti tersebut. Terus selanjutnya sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.